Halo people, saya Popo. Hari ini saya akan menceritakan film drama laga Korea Selatan karya sutradara Ryo Seung-wan yang berjudul Escape from Mogadishu yang tayang perdana 28 Juli 2021. Film yang menjadi raja box office Korea Selatan tahun ini didasarkan pada kisah nyata tentang perang saudara Somalia pada tahun 1990-an. Menceritakan tentang upaya dua duta besar Korea Selatan dan Korea Utara yang terpaksa harus bekerja sama menyelamatkan diri mereka dan keluarganya dari perang saudara yang pecah di ibu kota Somalia. Jadi people, ini dia Escape from Mogadishu. Bersetting di Mogadishu, ibu kota Somalia di tahun 90, di mana saat itu Korea Selatan dan Korea Utara sedang berlomba mencari dukungan dari negara-negara Afrika untuk bisa masuk menjadi anggota PBB. Ini bukanlah negeri yang aman. Banyak mafia datang dengan berbagai kepentingan, dengan siapapun yang punya uang lebih banyak menjadi penguasa, dan perang saudara yang bisa pecah kapan saja. Ini adalah Kang, konselor kedutaan Korea Selatan, sekaligus badan intelijen yang baru tiba di Bandara Mogadishu sambil membawa koper hadiah dari Presiden Korea Selatan untuk Presiden Somalia. Ia dijemput mobil kedutaan Korea yang berisi duta besar Korea Selatan untuk Somalia, Han, sekretarisnya, Gong, dan supir lokal mereka, Swama. Han pun memeriksa kelengkapan isi koper itu sebelum ia membawanya kepada Presiden. Kini Han dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju istana Presiden Somalia. Namun saat di perjalanan, mereka dicegal para perampok lokal yang merusak mobil mereka dan merampas koper untuk Presiden Somalia itu. Untungnya mereka masih selamat. Namun mereka mengingat pertemuan dengan presiden itu tak mungkin bisa mereka batalkan. Sehingga mereka pun nekat mendatangi istana presiden dengan berlari. Sesampainya di istana presiden, mereka lebih kecewa karena pertemuan mereka dibatalkan, sebab keterlambatan mereka untuk sampai sesuai jadwal. Namun Han yang melihat adanya Rim, duta besar Korea Utara yang keluar dari kantor presiden, tahu alasan ditolaknya mereka adalah karena Korea Utara lah yang sudah mencuri kesempatan untuk bisa mengantongi dukungan dari Somalia. Bahkan ternyata, perampok yang membajak mobil kedutaan Korea Selatan adalah suruhan Tae, konselor dari Korea Utara. Perampokan itu sudah Han duga dalangnya adalah Korea Utara. Sehingga dengan kegagalan misi mereka hari itu, mereka pun tak berani mengabarkan apapun saat Menteri Luar Negeri menelpon mereka. Kang lalu memberi Han hasil penyelidikannya yang baru. Itu adalah informasi yang didapatnya dari reporter Inggris bahwa Korea Utara lah yang sudah mempersenjatai para pemberontak di Somalia. Informasi itulah yang kini ingin diperjelas Han kepada Rim. Di halaman hotel mewah tempat para diplomat berkumpul itulah, mereka saling berdebat atas kecurangan yang pihak Han tuduhkan. Namun perdebatan tak sampai selesai, sebab tiba-tiba suara sirine gencatan senjata dibunyikan. Perang saudara pecah. Pemberontak membuat kerusuhan karena tuntutan agar para pemimpin sayap kiri mereka dibebaskan. Dan Presiden Somalia yang sekarang sedang menjabat, Barre, untuk segera diturunkan. Situasi pun memburuk dengan suara ledakan dan bom asap yang dilemparkan ke arah mereka. Di tempat lain, Kim, istri Han, sedang gelisah tentang keadaan suaminya di tengah perang saudara itu. Namun sekretaris Gong mengabarkannya bahwa Han aman dan tengah berlindung di hotel. Mereka segera memanjatkan doa agar Han dan Kang segera kembali. Namun di luar rumah, tiba-tiba bel mereka berbunyi. Gong keluar untuk memeriksa dan justru mendapati Swama, supir lokal mereka, pingsan dan terluka parah. Mereka segera menolongnya,
dan jadi ragu untuk melanjutkan mengobatinya saat menemukan bahwa Suama memiliki tanda pemberontak di bajunya. Di depan rumah mereka, ternyata sudah berjajar polisi yang mencurigai mereka menyembunyikan para pemberontak seperti Suama. Untungnya Han dan Kang datang dan segera membereskan para polisi itu untuk segera pergi dari sana. Namun ternyata sedari tadi, Suama mendengarkan suara sirine polisi sehingga Suama kabur dari rumah Han. Sayangnya, ia justru tertangkap oleh polisi yang langsung memukulnya hingga tewas. Situasi semakin memanas keesokan harinya. Pemberontak menyebarkan selebaran manifesto untuk menurunkan Presiden Barre. Semua kedutaan pun segera mendapatkan manifesto dari pemberontak itu yang berisi kecaman terhadap Presiden Barre yang korup dan ancaman penyerangan kepada kedutaan manapun yang mendukung Presiden Barre. Demo semakin ricuh. Kini pemberontak bahkan mulai melebarkan sayapnya ke kedutaan-kedutaan. Serangan ke kedutaan pun tak terhindarkan, termasuk kedutaan Korea Selatan. Han menginstruksikan semua bawahannya untuk berlindung sembari membakar dokumen-dokumen yang berisi tanda tangan Presiden Barre agar mereka tidak dicurigai sebagai pendukung kubu presiden. Kini mereka tahu semua sinyal telekomunikasi telah terputus. Mereka semua tambah panik karena semakin terdesak. Namun Kang berinisiatif untuk memutarkan rekaman suara perdamaian yang menjadi tanda agar pemberontak berhenti menyerang dan juga tanda agar polisi militer mengetahui penyerangan yang terjadi terhadap gedung kedutaan Korea. Keadaan semakin parah dengan radio yang kini sudah dikuasai pemberontak dan kontak dengan semua kedutaan terputus. Kang akhirnya mencoba mengusahakan perlindungan gedung kedutaan dengan mendatangi polisi militer. Dengan sedikit ancaman, Kang berhasil membawa pulang beberapa polisi militer bersamanya untuk menjaga gedung mereka. Paginya, situasi semakin runyam sebab pasukan pemberontak yang lebih besar sudah tiba di Mogadishu. Pasukan pemberontak bahkan menguasai jalan-jalan besar dan menjadikan polisi-polisi militer itu sebagai bahan uji tembak mereka. Untungnya, keluarga Han pun sudah berada di bandara untuk segera dipulangkan. Namun sayangnya, tak ada satupun pesawat yang siap terbang, sehingga tak bisa membawa siapapun pergi dari sana. Beralih ke kedutaan Korea Utara, mereka didatangi orang-orang lokal suruhan Tae. Tae yang tahu itu adalah antek-anteknya menyuruh mereka masuk. Namun yang tak Tae duga adalah orang-orang itu juga adalah pemberontak. Mereka menyerang Tae dan menulikan satu telinga Tae. Sekarang situasi jadi mencekam sebab pemberontakan itu menjarah semua barang-barang berharga di gedung itu. Untungnya mereka semua dibiarkan hidup. Namun mereka tahu mereka tak akan selamanya aman di gedung itu dan harus segera mencari tempat berlindung lain agar semua orang, termasuk anak-anak kecil itu, selamat. Rim dan Tae memimpin mereka mencari jalan menuju tempat persembunyian baru di kedutaan lain. Sayangnya, kedutaan lain pun juga telah dikuasai pemberontak, kecuali kedutaan Korea Selatan yang masih aman sebab dilindungi polisi militer. Itulah yang menjadi perdebatan antara Rim dan Tae. Namun demi keamanan anak-anak, Rim merelakan dirinya memohon agar mereka bisa ditampung di gedung kedutaan Korea Selatan. Han sebetulnya keberatan sebab stok makanan dan tempat mereka tak akan cukup untuk menampung orang sebanyak itu. Namun dengan tembakan para pemberontak yang juga mengarah kepada anak-anak, Han tak tega dan kini ia membiarkan mereka masuk dan berlindung di tempatnya. Han bahkan memberikan mereka semua makanan. Semua orang itu makan dengan lahap, kecuali Kang dan Tae yang terus bersitegang. Kang lalu pergi dari tempat itu
dan diam-diam memotret momen makan bersama itu sebagai bukti yang ia persiapkan untuk mendukung kabar palsu yang akan ia buat, yaitu orang-orang Korea Utara itu telah membelot dari negaranya dan masuk menjadi warga negara Korea Selatan. Setelah makan, semua orang beristirahat di lantai tanpa kasur gedung itu. Namun cucu Rim meminta insulin kepada Kim. Untungnya Gong, yang juga penderita diabetes, mau memberikan insulinnya kepada Rim. Di ruang kerjaan itulah mereka akhirnya membicarakan apa yang tak sempat mereka selesaikan di halaman hotel tempo hari. Mereka akhirnya tahu bahwa itu hanyalah gosip yang dibuat sebagai propaganda media agar memberuncing hubungan diplomatik mereka. Kini polisi militer itu diam-diam kabur dari gedung kedutaan karena peluru mereka habis, dan mereka tak mau bertanggung jawab melindungi orang sebanyak itu. Itu ternyata disadari Tae. Tae juga menyadari bahwa Kang tengah mengetik surat perpindahan kewarganegaraan para orang Korea Utara itu. Tae jadi sangat marah dan menyerang Kang dengan membabi buta. Namun Tae bukanlah tandingan Kang dan kalah telak dari Kang. Perkelahian mereka pun diketahui Han dan Rim yang langsung menghentikan mereka. Berbeda dengan Tae dan Kang, hubungan Han dan Rim lebih dingin dan dewasa. Alih-alih marah, Rim justru meminta kedua kedutaan Korea itu untuk bersatu dan merancang penyelamatan diri mereka bersama. Mereka memetakan titik-titik yang bisa mereka datangi esok hari untuk dimintai bantuan. Dengan tim Korea Utara akan ke kedutaan Mesir, dan tim Korea Selatan akan ke kedutaan Italia. Pagi-pagi buta mereka berangkat dengan 2 mobil yang tersisa. Dan selama di perjalanan, mereka melihat bagaimana Mogadishu sekarang menjadi tempat berserakannya mayat-mayat. Perjalanan mereka sampai di tujuan masing-masing. Mereka pun berhasil mendapatkan bantuan pesawat untuk evakuasi. Meskipun Han dengan sedikit berbohong mengatakan bahwa orang-orang Korea Utara sudah membelot ke Korea Selatan agar kedutaan Italia mau mengevakuasi mereka juga. Hal itu berhasil membuat orang Korea Utara yang di saat yang sama gagal mendapatkan bantuan dari kedutaan Mesir untuk pulang bersama mereka. Mereka segera kembali ke gedung kedutaan mereka dan menjemput semua orang. Kini semuanya dengan kompak bersiap dan kemudian bekerja sama menutupi 4 mobil yang akan mereka gunakan dengan buku sebagai lapisan anti peluru tambahan. Kini azan zuhur menjadi tanda bahwa mereka harus segera pergi. Semua orang masuk ke dalam mobil mereka masing-masing. Beberapa berdoa agar keselamatan mereka dan anak-anak mereka terjaga sampai di kedutaan Italia. Perjalanan mereka dimulai. Mereka harus melewati jalan yang membuat mereka beberapa kali harus menindih melewati mayat. Namun itu adalah jalan yang aman, sebab bukan jalanan yang dikuasai para pemberontak, melainkan polisi militer yang sedang berjaga dan membersihkan mayat-mayat yang berjajaran di jalan. Mereka lalu terhenti saat polisi menghadang jalan mereka. Han meneriakkan dalam bahasa Korea untuk masing-masing mobil mengeluarkan bendera putih. Sayangnya, bendera putih yang seharusnya juga dikibarkan Gong justru hanya keluar batangnya saja dan membuat polisi di sana mengira bahwa 4 mobil itu adalah pemberontak. Jalanan yang semula aman kini menjadi mencekam setelah semua polisi itu menembaki dan mengejar mereka. Situasi pun berubah menjadi aksi kejar-kejaran. Buku-buku yang semula menutupi mobil mereka pun perlahan mulai rontok dan membuat kaca mobil mereka perlahan jadi terbuka. Sementara buku-buku yang masih menempel di mobil justru kini terbakar dengan api
yang dilemparkan para pemberontak. Untungnya mereka akhirnya sampai di kedutaan Italia. Semua orang selamat dan segera mengibarkan bendera putihnya, seraya meminta polisi militer berhenti menembaki mereka. Situasi kembali memanas dengan pemberontak yang ternyata juga mengejar mereka. Mereka pun bersembunyi dari balik mobil-mobil yang terparkir di luar kedutaan. Namun ternyata mobil yang dikendarai Tai dan Rim baru sampai di sana, dan justru dikejar tembakan mobil tentara. Hal itu membuat pemberontak dan polisi yang berjaga di kedutaan bingung, karena tak tahu apakah rombongan Korea itu musuh atau teman mereka. Momen hening itulah yang kemudian digunakan Han untuk menjelaskan siapa mereka dan meminta kedua kubu untuk tidak menembak. Dan saat tembakan dari kedua kubu berhenti, mereka segera mengamankan Rim dan semua yang ada di mobil itu. Semuanya selamat, kecuali Kang yang menyadari bahwa sang supir, Tai, telah tewas. Pemakaman pun dijalankan untuk mendiang Tai. Jasadnya disemayamkan di tanah kedutaan Italia. Setelahnya mereka diangkut bus kedutaan Italia yang membawa mereka ke bandara. Mereka pun lalu meninggalkan Mogadishu yang masih terus melakukan gencatan senjata dan menaiki pesawat palang merah Italia untuk pergi ke Kenya. Titik di mana pemerintah mereka sudah menunggu dengan pesawat yang akan membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Dan saat pintu pesawat sudah terbuka, mereka semua bersyukur dan berterima kasih atas satu sama lainnya yang saling menjaga dan membuat mereka bisa pulang kembali ke negaranya dengan selamat. Lalu disinilah Escape from Mogadishu tamat. Cukup sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Popo, saya undur diri dulu. Tetap waras dan terengginas. Selalu berbahagia ya. Bareng.